Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Anak-anakku semua, marilah kita mulai pembelajaran online materi sejarah kebudayaan Islam. Yang mana dalam sejarah ini kita akan belajar bersama bagaimana sejarah kebudayaan Islam itu berkembang dari masa Rasulullah, masa sahabat, dan seterusnya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca surat Al-Fatihah dulu. Khususkan pada guru kita semuanya. Semoga ilmu yang kita belajar ini menjadi ilmu yang barakah, manfaat di dunia dan akhirah. Allah hadiyan ya wa salihah bi jalan sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah anak-anak, kita buka buku pelajarannya bab 1 halaman 3. Sebelum kita mulai, ada beberapa tujuan yang Ustadz akan sampaikan untuk kita belajar bersama. Di antaranya adalah penyebab terjadinya peperangan. Tema kali ini adalah tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, kalian apa sudah paham apa itu arti tentang keperwiraan? Sedikit Ustadz bahas apakah arti dari keperwiraan itu. Keperwiraan itu artinya berasal dari kata perwira. Perwira itu artinya adalah seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang pejuang. Kalau arti luasnya adalah keberanian Rasulullah dalam membela agama Islam, dalam memperjuangkan agama Islam, sehingga agama Islam itu bisa berhasil. Dalam hal ini anak-anak, mengapa perang itu terjadi? Mengapa harus ada perang dalam Islam? Maka ini yang perlu kita ketahui bersama. Peperangan dalam Islam itu terjadi tidak lain merupakan langkah akhir dari suatu masalah, dari suatu permasalahan. Artinya apa? Islam itu tidak disebarkan dengan cara perang, sebenarnya tidak, dengan cara kekerasan tidak. Namun perang itu dilakukan oleh umat Islam ketika sudah tidak ada lagi jalan lain. Artinya dengan cara musyawarah sudah diajak tidak bisa, dengan cara musyawarah sudah tidak bisa, dengan cara berdamai sudah tidak bisa, maka langkah akhir dari itu adalah maka perang. Perang itu memang sudah mendapatkan izin dari Allah tentunya. Tidak serta-merta Rasulullah itu memerintahkan perang tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Baik, kita buka halaman 4. Di sini jelaskan bahwa pada surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 39 itu Allah sudah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzin ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Inilah perintah mengapa Rasulullah melakukan perang. Itu. Jadi perang itu terjadi karena memang sudah ada perintah dari Allah sebagai jalan akhir dari suatu permasalahan.
Itu. Jadi perang itu diambil sebagai langkah akhir. Itulah penyebab mengapa terjadi peperangan dalam Islam. Baik, itu sekilas tentang mengapa terjadi peperangan. Kemudian tujuan kita yang kedua adalah tentang perang Badar. Coba perhatikan bukunya. Perang Badar ini anak-anak adalah merupakan perang yang pertama kali dalam sejarah Islam. Sehingga dikatakan dengan perang Badar Al-Kubra. Artinya perang Badar yang besar. Mengapa demikian? Karena perang Badar ini adalah merupakan penentu nasib umat Islam ke belakang. Artinya umat Islam itu ditentukan oleh perang Badar. Ketika perang Badar ini menang, maka umat Islam akan jaya. Tetapi ketika perang Badar ini misalkan kalah, maka nasib umat Islam sampai di situ saja. Nah, gitu ya. Artinya perang Badar ini adalah merupakan penentu nasib umat Islam ke depannya, seperti itu. Kemudian kapan waktu terjadinya perang Badar? Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Jadi bertepatan dengan Ramadan. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Jadi umat Islam pada waktu itu melaksanakan puasa. Itu ya. Jadi meskipun puasa masih melakukan perang. Itulah perjuangan umat Islam pada masa Rasulullah. Sehingga ini merupakan pelajaran bagi kita umat Islam sebagai umatnya Rasulullah, bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, maka keadaan itu tidak menjadi penghalang untuk kita tidak melakukan perintah Allah dan Rasulullah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang penyebab kenapa kok bisa terjadi perang Badar. Di sini jelaskan bahwa kaum muslimin mencegat, ya. Kaum muslimin ini mencegat pasukan dagang kafilah Quraisy, ya, yang berdagang ke negeri Syam. Kemudian oleh kaum muslimin sepulang dari Syam, mereka itu dicegat. Kenapa dicegat? Karena kaum muslimin ingin mengambil kembali harta yang dirampas oleh kaum kafir Quraisy selama di Madinah ketika hijrah. Jadi kan kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Hanya membawa peralatan secukupnya saja. Tidak membawa harta. Ditinggal semuanya di Mekah. Itu semuanya diambil oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga kaum muslimin ketika kafir Quraisy berdagang ke Syam, pulangnya itu melewati Madinah, maka dicegat untuk diminta kembali hartanya. Seperti itu ya. Jadi itu menyebabnya. Jadi ingin meminta kembali harta yang dirampas oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Kemudian selanjutnya siapa saja pemimpin perang dari kedua belah pihak? Yaitu dari kaum muslimin